Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Karena di tema ini gemar bernyanyi dan menari, maka kita akan banyak menyanyi dan menari. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Selesai, semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan manfaat untuk ibu dan anak-anakku sekalian. Kita mulai pembelajarannya. Kita baca dulu, ini ada syair lagu dari Pak Kasur. Kalian pernah mendengar lagu ini? Pasti sudah pernah mendengar ya. Kita coba lagu ini bersama-sama terlebih dahulu. Ayo anak-anak, hitungan ketiga kita menyanyi. 1, 2, 3. Sebelum kita makan cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Nah, seperti itu. Dalam syair lagu ini, kita mengetahui bahwa ada seorang kakak yang baru menasehati adiknya ya. Jadi kamu sekarang menjadi seorang kakak karena kalian memiliki adik kelas ya, yaitu TK dan PAUD. Jadi sekarang kalian menjadi kakak kelas. Nah, bisa jadi di rumah anak-anakku sekarang memiliki adik. Nah, ini di dalam lagu ini berisi ceritanya seorang kakak yang sedang menasihati adiknya tentang cara makan atau aturan makan. Nah, aturan makan itu sendiri anak-anak sudah pernah kita bahas dalam tema 1 ya. Ada aturan makan mulai dari mencuci tangan, kemudian duduk, makan dengan tangan kanan, dan masih ada yang lainnya lagi. Kita lihat di sini di manakah sih aturan makan yang dinasihatkan kakak? Ya, ini ya. Cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan ya. Kemudian makan banyak tetapi tidak boleh bersisa. Nah, yang ini juga penting. Makan jangan bersuara. Ini adalah nasihat seorang kakak kepada adiknya bahwa makan itu ada aturannya. Kita lihat ini kegiatan kakak dan adik. Di gambar yang pertama kita akan melihat atau mengamati kegiatan-kegiatan adik dan kakak yang benar dan tidak benar. Jadi nanti kalau benar diberi tanda checklist, kalau salah diberi tanda silang ya. Kita lihat gambar yang pertama ini kakak baru mengantar adik mengajari untuk bercuci tangan. Kira-kira ini sudah betul apa belum? Ya, ini betul ya. Gambar yang kedua, kakak meninggalkan adik di tempat makan sendiri, jadi tidak ditemani. Bagaimana sikapnya kakak? Tentu saja salah. Lanjut lagi, kakak menemani adik makan di meja makan dan makannya itu teratur ya, tidak sambil bicara, rapi, makanannya tidak berserakan. Ini tentu saja betul. Gambar berikutnya, kakak dan adik makan tapi makanannya berantakan dan mereka sambil tertawa. Kemudian kakak merebut makanan yang dimakan adik. Bagaimana sikapnya kakak? Jelas salah. Kemudian yang terakhir, gambarnya
si kakak ini menasehati adik kalau makan tidak boleh sambil bicara gitu. Kalau makan jangan bicara, Dek, seperti itu. Nah, ini tentu saja betul. Nah, ini sikapnya kakak terhadap adik. Nah, sekarang kita akan belajar berhitung ya anak-anak. Pada tema sebelumnya kita sudah berhitung tentang penjumlahan. Sekarang saatnya kita akan berhitung pengurangan. Kita baca dulu bacaannya ya. Adik membeli 5 buah tahu goreng. 2 tahu terjatuh. Berapa banyak tahu adik sekarang? Nah, walaupun di sini ada kata berapa banyak, tetapi ini bukan berarti menjumlahkan ya anak-anak. Karena tadi ada dua tahu terjatuh. Sedangkan di kalimat terakhir pertanyaannya adalah tahunya adik sekarang itu jadi berapa gitu ya. Nah, kita lihat tahu adiknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 tahu. Kemudian tahu ini kita kurangi ya. Nah, kita mengurangi itu bisa pakai hitung mundur ya anak-anak. Nah, kalau di sini kita lihat 5 dikurangi ya mundur jadi ke angka 4. Kemudian mundur lagi ke angka 3. Jadi jatuh di angka 3. Kalau begitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kita bisa juga dengan cara menggunakan jari ya anak-anak. Caranya kalau hitung mundur menggunakan jari, kita lihat angka yang kecil. Angka yang kecil di sini 5 apa 2? Ya, tentu saja 2. 2 taruh di jari. Kemudian kita hitung mundur mulai dari sebelumnya angka 5. Sebelum angka 5 adalah angka 4. Kemudian sebelum angka 4 angka 3. Nah, seperti itu. Jadi 5 dikurangi 2 ada 3. Selanjutnya kita lihat lagi cerita berikutnya. Kita baca ya. Kakak menggambar 8 kartu gambar hewan. Adik menginginkannya. Kakak memberikan 4 kartu pada adik. Kita lihat pertanyaannya, berapa sisa kartu kakak? Nah, kalau ada kata sisa, kata kuncinya itu, ini jelas merupakan pengurangan. Kita lihat kartunya kakak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian kita hitung lagi mundur seperti tadi ya, dari belakang anak-anak, bukan dari depan. Ingat, kalau pengurangan itu dari belakang. Nah, 8 mundur ke 7, tadi ada 4 ya, berarti kita akan mundur 4 langkah ya. Kemudian dari 7 mundur ke 6, sudah 2 langkah ya. Dari 6 mundur ke 5, sudah 3 langkah. Dan dari 5 mundur ke 4. Dan jatuhnya terakhir di angka 4. Jadi 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kalau pakai jari bagaimana? Angka yang kecil taruh di jari ya. Kemudian hitung mundur sebelum angka 8. Sebelum angka 8 angka berapa? 7, sebelum 7 6, sebelum 6 5, dan sebelum 5 jatuh di angka 4. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini Bu Guru punya berapa apel ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, 5 buah apel ini ternyata ada beberapa yang busuk. Kira-kira berapa yang busuk ya? Kita lihat. Nah, yang Ibu coret ini merupakan apel yang busuk. Jadi, apel yang busuknya ada 2 ya. Karena sudah busuk, kita hilangkan yang 2. Nah, kita akan lihat berapa sisanya. Kita lingkari sisanya. Dan kita hitung. Ada 1, 2, 3.
Jadi 5 tadi asal mulanya apelnya ada 5 dikurangi yang 2 busuk dihilangkan, kemudian sisanya tadi ada 3. Kita lanjut lagi. Di soal berikutnya kali ini kita akan mengamati atau mengidentifikasi soal cerita. Kita baca dulu. Udin mengingat kenangan masa kecilnya. Udin sering diajak pergi jalan-jalan. Udin pernah diajak ke kebun binatang. Udin melihat gajah, jerapah, dan siamang. Ada 8 siamang di dalam kandang. Saat pengunjung datang, 2 siamang pergi bersembunyi di atas pohon. Siamang ini sejenis kera ya anak-anak ya. Dia ya jenisnya adalah jenis kera. Oke, kita lihat pertanyaannya. Hitunglah jumlah siamang yang tetap di atas pohon. Nah, walaupun di sini ada kata jumlah, itu bukan berarti penjumlahannya. Kita lihat pertanyaan kalimat yang bagian belakang, kata yang ada di belakang. Di sini disebutkan bahwa kita disuruh menghitung siamang yang tetap di atas pohon ya. Padahal di ceritanya tadi kita lihat kan ada 8 siamang di atas pohon ya. Ada 8 siamang di dalam kandang. Nah, kemudian saat pengunjung datang ada 2 siamang yang pergi. Nah, jadi jumlah siamang yang masih ada di pohon 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, kita sekarang akan melihat soal cerita lain dan kita akan membuat kalimat matematika. Kita baca yang cerita pertama ya, ini sebagai contoh karena sudah diisi. Adik membeli 5 ekor ayam, ibu memberinya lagi 2 ekor. Berapa jumlah ayam adik sekarang? Nah, karena ini kata kuncinya diberi lagi dan ditanyakan berapa jumlah, jelas ini adalah kalimat penjumlahan. Kita isi kolom kurang dan tambahnya dengan tanda tambah ya. Dan kalimat matematikanya adalah 5 ditambah 2 sama dengan 7. Selanjutnya, paman memetik 10 mangga, tapi sayang 3 mangga jatuh dari pohon. Berapa sisa mangga paman? Nah, di sini kita lihat kata kuncinya adalah sisa. Kalau sisa berarti otomatis ini adalah pengurangan ya. Jadi kita tulis tanda kurangnya. Bagaimana kalimat matematikanya? Berarti 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Selanjutnya yaitu Udin membantu ibu membuat 8 kue. Tapi Udin membuat 1 kue hangus. Berapa sisa kue ibu yang tidak hangus? Nah, di sini kata kuncinya juga sisa. Karena sisa berarti ini merupakan pengurangan. Jadi kolomnya kita isi dengan tanda kurang. Nah, bagaimana kalimat matematikanya? Yaitu 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, kita lihat berikutnya. Dalam cerita berikutnya, Lani merawat 6 ekor angsa. Musim hujan lalu 3 angsa mati. Berapa sisa angsa Lani? Kata kuncinya yaitu pada sisa. Berarti ini jelas merupakan pengurangan. Nah, kalimat matematikanya yaitu 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Selanjutnya, Dayu membantu ibu mengupas pisang. Dayu mengupas 8 buah pisang. 2 pisang busuk. Berapa pisang yang tidak busuk? Karena yang ditanyakan adalah yang tidak busuk, berarti kita lihat yang busuk tadi ada 2, berarti ini jelas pengurangan ya. Bagaimana kalimat matematikanya? Berarti 8 dikurangi 2 sama dengan 4.
Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang pengurangan. Sekarang tugas kalian ini ya, dikerjakan A, B, C, D, E, F, G pada buku halus tematik. Lalu nanti kirimkan ke link yang sudah disediakan Bu Guru. Ini ada di halaman berapa, Bu? Ada di halaman 92 buku siswa. Oke? Kita lanjutkan lagi belajarnya. Kita akan berolahraga dengan gerakan menari. Nah, kita lihat ini dulu ya bacaannya. 1. Tegakkan punggung saat memegang kepala. Jadi punggungnya harus posisi yang bagus ya anak-anak, agar tulang punggungnya ini tidak membengkok ya. Lalu lanjutkan sejajarkan lengan dengan telinga saat memegang kepala. Jadi lengannya tuh harus sejajar ya. Yang ketiga, luruskan lengan ke samping saat memegang pundak. Keempat, luruskan punggung dan kaki saat memegang lutut. Nah, saat memegang lutut, luruskan punggung dan kaki. Dan ini akan sedikit sakit, tapi kalau sudah terbiasa, ini bagus untuk peregangan atau pemanasan ya, sebelum melakukan aktivitas olahraga. Yang terakhir, luruskan kaki saat jari menyentuh kaki. Nah, kita bisa melakukan pemanasan ini sambil bernyanyi anak-anak. Nah, bernyanyinya ini kepala, pundak, lutut, kaki. Dan kita bisa meniru gerakan yang ada di gambar itu ya. Coba kita nyanyikan ya. Pertama dengan pelan dulu. Iramanya yang lambat dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, hidung dan mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba nyanyikan dengan irama sedang, gerakannya juga menyesuaikan ya yang sedang. Nah, kita ulangi lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, itu sedang. Lalu, yang terakhir kita nyanyikan dengan irama cepat. Nah, tentu saja gerakannya juga harus cepat ya. Kita ulangi lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ini kalau dilakukan dengan semangat memakai gerakan pasti sangat menyenangkan ya anak-anak. Ini bisa dipakai untuk pemanasan sebelum kita berolahraga. Kita lihat berikutnya. Anak-anak selesai olahraga dan menari. Wajah mereka berseri senang sekali. Semua kegiatan sekolah menyenangkan. Itu semua berkat guru kesayangan. Siti dan Lani menyanyikan lagu ungkapan kasih sayang untuk ibu dan bapak guru. Kalau kemarin kita membuat puisi, menyanyikan lagu, mengungkapkan rasa sayang kita kepada ibu, kalau sekarang mengungkapkan rasa sayang kepada bapak ibu guru melalui lagu. Nah, ini lagunya. Lagunya judulnya Terima Kasihku, ciptaannya Ibu Sud. Bagaimana lagunya? Sudah bisa? Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus. Ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Kan ku ingat
selalu nasihat guruku. Terima kasih guruku. Nah, seperti itu. Di sini itu mengungkapkan rasa terima kasih atau kasih sayang ya, siswa-siswi untuk Bapak Ibu gurunya, karena guru di sini digambarkan memberikan ilmu, membimbing ya, menumbuhkan bakat, menasihati, seperti itu. Nah, ini adalah mengungkapkan sesuatu atau kasih sayang melalui syair lagu. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada lagu Bunda Piara. Ya. Nah, nanti ada pertanyaan di sebelahnya. Kita bisa menjawabnya dengan menyanyikan lagunya dulu. Siapa yang bisa lagu ini? Nah, ini juga mengungkapkan rasa sayang ini ceritanya. Ya, anak-anak ya. Jadi seorang ibu itu digambarkan dalam lagu ini menyayangi anak-anaknya. Yuk kita coba dalam hitungan ketiga. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara-piara akan dagu, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Nah, seperti itu lagunya. Jadi kalau lagu terima kasih guru tadi yang pertama kita nyanyikan, itu temponya lambat ya anak-anak. Kalau Bunda Piara ini temponya lebih cepat. Nah, dari lagu ini kita akan menjawab pertanyaan di sampingnya, mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, lagu Bunda Piara dinyanyikan untuk siapa? Tentu saja untuk ayah dan bunda ya. B. Nomor 2, lagu Bunda Piara bercerita tentang masa kecil yang bahagia, yang A. Nomor 3, yang dipeluk dan dimanjakan di dalam lagu Bunda Piara adalah jawabannya B, tentu saja anaknya. Nomor 4, sekarang kasih sayang dalam lagu Bunda Piara adalah kasih sayang antara orang tua dan anak. Begitu ya. Nah, yang terakhir kita akan bernyanyi tentang Ruri Abangku, ciptaannya Ate Mahmud. Nah, kita coba nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Di baris pertama ini kan ada 2 kalimat ya. Nah, 2 kalimat ini itu atas bawah ya. Nah, kita akan nyanyikan yang bagian atas dulu. Nanti setelah sampai bawah kita kembali ke atas, tapi kalimat bagian bawah yang kita nyanyikan. Gantian. Yuk kita nyanyi bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, seperti Ruri abangku. Nah, seperti itu lagunya ya. Di sini sama seperti tadi lagu yang pertama tentang Ayo Makan Dik tadi, ada seorang kakak perempuan yang menasehati adiknya. Nah, kalau di sini seorang adik itu mengagumi abangnya. Abang itu adalah kakak laki-laki ya. Kita lihat pertanyaannya. Nah, bercerita tentang apa lagu Ruri Abangku ini? Bercerita tentang Abang Ruri yang rajin,
Kemudian bagaimana sifat Ruri? Nah, tentu saja tadi di sini disebutkan rajin ya anak-anak dan senang belajar. Selanjutnya, bagaimana Ruri berangkat ke sekolah? Ruri berangkat ke sekolahnya sambil riang dan menyandang tas di bahu. Jadi dia riang sekali, bahagia ya. Terus terakhir, menurutmu bagaimana perasaan adik terhadap Ruri? Nah, Ruri ini mengagumi abangnya, jadi adiknya ingin seperti kakaknya. Seperti itu ya anak-anak, cukup pelajaran untuk hari ini. Ibu sudah ringkaskan dari mulai pembelajaran 3 sampai 6. Jadi subtema 2 sudah selesai. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.